Pajak ada isu mau naik, gimana Pak? Ini berat bagi kami, bukan karena ada setan corona terus kemudian naik, enggak. Iya. Masyarakat itu enggak tahu persentase, artinya bayar berapa Ya. gitu. Prolegda ini sebenarnya sudah dilakukan kajian jauh sebelum corona. Range-nya selama 1 tahun bayar pajaknya itu naiknya ada yang naik 6.000 kalau yang kendaraan tua-tua begitu, tapi rata-rata antara 20.000 sampai 40.000 setahun naiknya. Dari masyarakat Jawa Tengah yang punya kendaraan itu ada 25,6% yang tidak membayar pajak. Kami tetap konsisten bahwa kita mengupayakan seperti janji yang kemarin saat kampanye itu kita sampaikan. Pertama, penghapusan pajak kendaraan. Kedua, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, balik lagi di podcastnya PKS dan kembali di channel YouTube-nya PKS Jawa Tengah tentunya. Kali ini kita kedatangan tamu spesial karena ini bagian orang yang kemudian menjadi sosok yang menjadi panitia khusus di isu yang akan kita bahas, dan beliau juga sebagai wakil ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah. Tidak lain tidak bukan, ada di sini kita kedatangan Pak Hadi. Gimana Pak, sehat? Sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Sehat, alhamdulillah. Gimana nih di tengah pandemi kayak gini pajak ada isu mau naik, gimana Pak? Iya, ini berat bagi kami. Barangkali masyarakat juga perlu tahu, dan ini kondisinya hari ini seharusnya kita berpikir bagaimana memberi relaksasi bagi masyarakat, memberi keringanan kepada masyarakat agar mereka masih tetap hidup, agar mereka tetap bisa bangkit kembali. Tetapi kemudian di satu sisi yang lain DPRD dihadapkan pada agenda tahunan yang kita sebut sebagai prolegda, proses perencanaan legislatif daerah. Jadi kalau kita berbicara tentang revisi perda, ini tepatnya perdanya itu perda 2 tahun 2011, dan kemudian sudah direvisi perda 7 tahun 2017 tentang pajak kendaraan bermotor Provinsi Jawa Tengah. Nah, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, Mas Mujab ya, itu bahwa satu, perda ini rencana revisinya itu bukan sekarang, sudah tahun-tahun kemarin. Jadi periode 2014-2019 pada tahun 2019 sebenarnya sudah rencana mau direvisi, tapi batal. Terus kemudian pemerintah eksekutif mengajukan kembali untuk dimasukkan kepada prolegda, proses perencanaan legislatif daerah di 2020. Artinya begini, masuk di prolegda 2020 itu pada tahun 2019. Berarti bukan hanya pada saat tiba-tiba ketika pandemi kemudian naik gitu ya? Bukan karena ada setan corona terus kemudian naik, enggak. Iya. Jadi sebenarnya sudah sejak Oktober 2019 ini sudah diajukan, sudah dibahas. Eksekutif, Pak Gubernur nih, berarti Pak Gubernur sudah membawa ke kami, ini loh logikanya harus naik. Logika dari pemerintah itu ada 3. Apa Pak? Pertama, menyamakan kesenjangan tarif. Jadi kesenjangan tarif itu ada Provinsi Jawa Barat, ada Provinsi DKI, ada Provinsi Jawa Timur, ada Provinsi Jogja. Kita tinggal sama dengan Provinsi Jogja, Daerah Istimewa Jakarta. Jawa Barat, DKI, Jawa Timur sudah lebih tinggi dari kita. Nah, ini pertama. Yang kedua, karena isu lingkungan. Nah, karena isu lingkungan hidup, bahwa kemudian ini pencemaran udara, terus macet di mana-mana. Harusnya kan ada migrasi dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Saya kebetulan komisinya di situ. Saya selalu mengatakan negara yang maju, kota yang maju itu indikator utamanya salah satunya adalah majunya sistem transportasi umum. Nah, kalau itu ya memang harus dibatasi kendaraan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kaitannya dengan potensi pendapatan. Nah, pemerintah menempatkan potensi pendapatan ini yang ketiga. Artinya yang harus diketahui bahwa ini tidak serta-merta. Ini sudah masuk, pertama ajuan dari eksekutif, berarti sudah masuk ke pembahasan eksekutif, sudah 2 kali ditolak di legislatif, masuk lagi eksekutif. Yang kedua, sudah dilakukan pembahasan oleh namanya Bapemperda, Badan Perencanaan Peraturan Daerah.
Jadi di DPRD itu ada 24 orang yang tugasnya menggodok apa-apa yang terjadi di masyarakat yang jadi yang kemudian harus diperdakan. Nah, Perda ini revisi Perda 2 2011 itu sudah lewat Bapak Perda. Bapak Perda pada bulan Januari, tanggal 20 Januari itu sudah merekomendasikan bahwa ini layak untuk dibahas oleh legislatif oleh DPR. Makanya Pak setelah tanggal 20 Januari itu kemudian DPR membentuk panitia khusus untuk membahas. Tiba-tiba datanglah corona. Jadi ini coronanya berarti kalau misalkan nggak ada corona ini sebenarnya berarti udah begitu progres dong pembahasannya, Bu. Sudah progres dan sudah matang, artinya sudah matang. Jadi revisi Perda 2 2011 ini cuman tinggal 3 substansinya yang harus dibahas itu. Pertama, nilainya berapa? Yang kedua, waktunya kapan? Yang ketiga, objeknya siapa? Berarti udah ke tataran teknisnya gitu ya, Pak? Sudah, ini sudah tinggal ini aja, tinggal 3 substansi ini. Kalau memang ini diperbandingkan dengan 3 provinsi yang lain yang tadi Bapak sebutkan, memang provinsi yang lain itu rata-rata penarikan terhadap pajak itu berapa persen, Pak? Nah, ini berarti sudah masuk ke substansi ya. Iya, ini coba harus sudah masyarakat juga harus tahu karena masyarakat itu nggak tahu persentase, artinya bayar berapa gitu. Jadi sekarang ini all over seluruh masyarakat Jawa Tengah yang punya kendaraan roda 2 dan roda 4 itu bayar pajak. Biasanya bayarnya ke Samsat gitu. Di sana itu di Samsat itu ada pemerintah, ada polisi kan gitu. Sebagian ada pajaknya yang harus dikirim ke pusat, ke Polri, ada yang kemudian dibagi antara pemerintah provinsi sama kabupaten. Nanti ada namanya dana bagi hasil. Nah, berapa sih gitu? Ini pajaknya itu di Jawa Tengah itu di Perda 2 2011 itu di pasal 14 itu ada pajak yang dikenakan pada kendaraan roda 2. Ada kendaraan roda 2 itu pajaknya 1,5%. 1,5%. Asumsinya dari nilai pada saat itu. Sehingga 1,5% itu berbeda-beda tiap kendaraannya. Karena kalau yang umurnya tua tentu lebih murah. Kalau umurnya lebih muda biasa, kalau yang lebih muda lebih tinggi harganya gitu. Nah, itu juga 1,5%. Nah, 1,5% ini di provinsi DKI sudah 1,75. Di provinsi DKI sudah 2%, di Jawa Barat sudah 1,75, di Jawa Timur sudah 1,5. Sebenarnya ini kalau kita ini, tapi di Jawa Barat masih sama 1,5 gitu. Nah, kita 1,5. Nah, terus ada namanya pajak kendaraan roda 4. Nah, pajak kendaraan roda 4 itu 2%. 2% di Jawa 2% di Jawa Tengah. Nah, di yang lain 2,5. Nah, 2% itu semua total. Nah, ada satu lagi namanya pajak progresif kepemilikan. Jadi kalau Mas Mujab punya kendaraan motor satu atas nama saya, atas alamat kakak, alamat kakak, bukan atas nama orang, bukan atas nama NIK, enggak. Atas nama alamat kakak. Jadi meskipun kemudian di atas namakan Mas Mujab, kakaknya, adiknya, neneknya, buyutnya, itu kalau atas nama kakaknya masih sama nanti kena progresif. Nah, progresifnya itu kalau pajak kendaraan roda 2, yang pertama 1,5 kan tadi. Kalau yang kedua nanti kena 2%. Kalau yang ketiga 2,25%. Kalau yang keempat 2,5% ke atas. Nah, itu kan, nominalnya itu persentasenya sama seperti kabupaten provinsi-provinsi lain, rata-rata di atas kita 2,5 sampai dengan 0,25 sampai dengan 0,5. Jadi kalau misalkan secara persentase mungkin nggak berbeda jauh ya Pak ya. Maksudnya dalam artian ya hampir dari semua tadi provinsi yang besar itu di Jawa terutama iya juga hampir sama dengan Jawa Tengah gitu kan. Tapi gini Pak, kalau misalkan kita bicara tentang kenaikan pajak kan selalu identik nih. Kemarin sempat saya baca-baca dan sebagainya gitu ya. Kenaikan pajak itu kan sesuatu yang mudah dilakukan untuk menarik uang untuk membuat anggaran itu bertambah gitu kan. Nah, di tengah pandemi kayak gini gitu kan, ditambah tadi Pak Hadi juga bilang seharusnya pemerintah hadir memberikan
relaksasi dan sebagainya gitu. Ini sebenarnya bagaimana gitu posisi eksekutif dan legislatif dalam hal memikirkan, ya gampang banget kalau naikin pajak mah tinggal rakyat aja diperes gitu kan akhirnya gitu. Ibaratnya kasarannya kayak gitu. Ini kan logika masyarakat awam kayak saya tuh kan kayak gitu, Pak. Gimana, Pak? Jadi pertama yang harus disadari bahwa tadi kenapa tekanan saya pertama kali gini Mas Musa, bahwa ini sudah dilakukan sejak 2019. Iya, periode lalu berarti. Periode lalu, bukan hanya periode lalu, ini Prolegda ini sebenarnya sudah dilakukan kajian jauh sebelum corona gitu kan ya. Jadi ini tidak mutlak, nanti kita akan berdiskusi gimana setelah corona apa yang harus kita sikapi, tapi asal usulnya gimana sih gitu, asbabun nuzulnya gimana kalau PKS gitu kan. Jangan tiba-tiba ketika ada corona kemudian seolah-olah pemerintah juga nggak care. Gitu Ini kan sebenarnya jauh sebelum corona. Ini gitu. yang pertama. Yang kedua tadi saya tekankan bahwa semuanya ini kita ini sebenarnya udah paling kecil loh gitu. Nah, tadi bilang ini sebenarnya nggak sama sedikit gitu perbedaan dengan yang lain. Jangan dilihat sedikit prosentasenya Mas Ujak. Kita lihat dari jumlah. Kuantitas ini. Jumlah meskipun jadi kalau ditanya sebenarnya kendaraan roda 2 itu kalau naiknya berapa sih Mas gitu. Iya. Nah, itu ada yang nanya begitu. Kalau naik itu berapa? Naik itu sebenarnya range-nya selama 1 tahun bayar pajaknya itu naiknya ada yang naik 6.000 kalau yang kendaraan tua-tua. Begitu tapi rata-rata antara 20.000 sampai 40.000 setahun naiknya. Itu kan satu. Tapi kan berapa juta? Nah, kalau kendaraan roda 4 naiknya antara 100.000 sampai 500.000. Iya. Nah, jumlahnya ini yang signifikan. Saya sampaikan kalau kendaraan roda 4 jumlahnya 1,4 juta. Kalau kendaraan roda 2 jumlahnya 11,3 juta. Banyak banget. Iya, banyak banget. Kalau naik 0,25% itu angkanya berapa sih Mas naiknya gitu? Naiknya itu total akumulasi prediksinya dalam 1 tahun 736 miliar. Ya, besar ya, gitu. Besar. Dan itu tinggal naikin doang ya, jadi dapat segitu ya. Tinggal bikin perda doang gitu kan ya. Tapi begini, saya kemarin menyampaikan pada saat rapat. Dengan perda lama itu berapa sih kepatuhan semua masyarakat mau bayar pajak? Enggak juga maksudnya. Enggak. Jadi dari masyarakat Jawa Tengah yang punya kendaraan itu ada 25,6% yang tidak mau bayar pajak. Banyak juga ya. Iya. Jadi hanya 74, sekian persen tingkat kepatuhan akan membayar pajak. Makanya kita ini sebenarnya punya piutang uang di masyarakat sejak 6 tahun terakhir. Ketika kita catat sebelumnya udah kita anggap hangus gitu. Tapi kalau kemudian masyarakat itu menghitung sejak 6 tahun terakhir ke sini, berapa sih piutang pemerintah pajak yang tidak dibayarkan oleh rakyat pada pemerintah itu 3,2 triliun. Piutangnya. Tentu ini juga banyak variabelnya. Nah, saya bilang kemarin saja sebelum ada corona itu tingkat kepatuhan pembayar pajak itu 75% ke bawah. Apalagi setelah corona. Bisa jadi nanti 50%, bisa jadi 40%, artinya dinaikkan 6.000, 20.000, terus kemudian mereka nggak bayar, nah hasil yang diperolehnya juga sama. Ini yang taat diperas, yang tidak taat nanti pikirnya begini, nanti kapan-kapan kan ada pemutihan, nanti kita nunggu aja pemutihan. Gitu. Oke, jadi itu ya, jadi sangat menarik sekali karena hal semacam ini kan jarang diketahui oleh masyarakat, termasuk saya juga kan baru tahu Pak ada berapa kuantitas kendaraan bermotor atau termasuk kendaraan roda 4 dan sebagainya gitu kan. Kalau misalkan mau dinaikkan berapa persen pun ya mungkin kecil secara nominal, tapi kan secara akumulasi itu kan menjadi banyak, kemudian jadi income yang cukup baik gitu untuk pemerintahan. Tapi kan ini balik lagi nih, untuk posisi di masyarakat, untuk di posisi masyarakat saat ini, sebenarnya PKS itu ada di mana nih Pak letaknya nih? Karena kan saya baca, kemudian saya ikuti berita bahwa PKS itu punya janji kampanye untuk perihal pajak ini gitu loh Pak. Sebenarnya posisi PKS di mana nih Pak? Ya ini sebenarnya saya kembalikan juga nih Mas Ucap. Kami tetap konsisten bahwa
kita mengupayakan seperti janji yang kemarin saat kampanye itu kita sampaikan, pertama penghapusan pajak kendaraan roda 2 di bawah 150 cc. Kenapa 150 cc yang ke bawah gitu? Karena asumsinya 150 cc ke bawah itu dipakai untuk kerja. Kalau Mas Mujab yang ganteng kayak begini nggak mau dong pakai 125 cc, harus 150 cc ke atas. Fiction lah kan. Saya gitu. pakai Supra, Pak. Ini boleh sebut merek gak sih? yang kita pikirkan kan begitu, Oh, masyarakat. iya. Kalau punya kendaraan di bawah 150 cc itu dipakai dodol cilok, dipakai ngerumput, nyari rumput padi dan lain sebagainya, ke sawah. Ini alasannya bahwa kita, nah maka tetapi yang harus kita sampaikan ya fakta politik harus mengatakan bahwa jumlah kami belum begitu besar. Tetapi juga masyarakat juga bisa melihat loh secara objektif bahwa di atas kita tetap mewacanakan itu bisa karena ini sudah masuk ke zona produksi ya jangan dikasih pajak, tapi tolonglah dihilangkan. Sama seperti dulu kami selalu mengatakan, dulu waktu anak-anak saya masih kecil itu kalau pergi berangkat sekolah SMP itu pakai kendaraan roda 2 sepeda ontel itu ada pelombir, ada peneng di depan, itu ada peneng, itu kan pajak. Ketika kemudian kendaraan sepeda itu tidak dianggap tidak punya nilai ekonomis lagi, itu kemudian penengnya dihilangkan. Nah ini kan juga sama, ini roda 2 motor ini juga harusnya sudah tidak punya nilai ekonomis karena itu sudah masuk jalan zona produksi. Tapi kan sekarang jangankan bicara tentang penghapusan, ada wacana dari pemerintah mau memajaki kendaraan sepeda ontel kok. Nah, artinya ini kembali lagi ke komitmen pemerintah secara keseluruhan. Kalau PKS sih tetap tetap konsisten. Nah, saya perlu sampaikan juga bahwa sampai hari ini kita dalam pembahasan selalu mewacanakan bahwa ya kalaupun ini kan kalau saya secara pribadi ini juga paradok. Kenapa? Saya ini lulusan Magister Ilmu Lingkungan. Secara konteks lingkungan, pembatasan kendaraan itu diperlukan. Iya. Kami sudah di Komisi D nih sudah menganggarkan setiap tahun nilainya sampai 72 miliar untuk subsidi masyarakat agar mau menggunakan BRT Semarang Raya, BRT Purwokerto Raya, BRT Solo Raya. Jadi masyarakat silahkan naik BRT, naik ke kemana saja. Kalau mahasiswa bayarnya 2.000, pelajar dan mahasiswa bayarnya 2.000, bisnya ber-AC, jamnya jelas, tracknya juga jelas. Maksudnya jamnya jelas itu kalau nggak salah kemarin per 10 menitan ada gitu. Kan itu kan keren juga gitu. Nah tapi kemudian di sisi lain ternyata masyarakat juga nggak mau. Nah di sisi ini kita kan juga kita harus membatasi kendaraan roda 2. Satu-satunya jalan untuk membatasi kendaraan roda 2 itu pajaknya harus dinaikkan. Tetapi di sisi lain kenapa momentumnya pas corona. Nah ini kan kemudian kami juga saat ini sudah melobi gitu ke lintas partai. Kalaupun mari kita menggunakan rasa. Sebenarnya secara teori pemerintahan undang-undangnya memperbolehkan sampai 5%, Mas. Iya, kalau undang-undangnya saya baca tuh 5%. Tapi kan ini berat banget akhirnya kan. Tadi kan Pak Hadi juga bilang, jangankan untuk 3% atau naik berapa persen. Untuk untuk presentasi yang sama pun, tingkat penunggakan atau tingkat kepatuhannya kan masih 74% sekian. Gitu. Dan kalau misalkan kita bicara tadi tentang konsistensi PKS misalkan, itu kan memang ya harapan masyarakat bahwa memang keberpihakan itu terhadap masyarakat dan sebagainya gitu. Konkretnya sekarang kita mengusulkan 2. Target tertinggi adalah penundaan revisi perda ini. Jadi perda ini nggak usah diapa-apakan dulu lah. Gitu. Kita kembalikan lagi ke eksekutif. Janganlah pakai ini aja. Atau kita bahas nominalnya kita sepakati, tapi pemberlakuannya jangan sekarang. Apakah tahun 2021 akhir kalau sudah terrelaksasi semuanya, sudah mulai bangkit ekonominya, atau 2022 atau 2020 kan bisa itu di jadi pasar melihat kalian. kondisi. Iya, melihat kondisi.